إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم من وظائف المسلمين، وبهما قوام الأمر وصلح الشأن كله. وبإهمالهما تتعطل الحقوق وتتعدى الحدود ويخمد الحق ويظهر الباطل. Amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran, min a'zami sya'airuddin, ini di antara seagung-agung syiar agama. Jadi walaupun banyak ilmu, tapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak berarti. Penting sekali amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita selesai ngaji, ajak teman-teman untuk melakukan kebaikan, ajak teman-teman ngaji. Ini amar ma'ruf. Kemudian nahi munkar, orang-orang yang melakukan maksiat kita sudahi, kita larang dengan berbagai macam cara. Nah, itu namanya ada gaya kita untuk menarik orang dari kesesatan. Wa aqwa da'aimil Islami, dan sekuat-kuat tiangnya Islam. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kampung keropos. Ya, kampung lingkungan kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, kita biarin aja tuh. Orang-orang pada pacaran, kita biarin. Laki dan perempuan kita biarkan begitu saja pacaran. Larang. Itu larang. Larang, betul-betul larang. Karena nahi munkar itu wajib. Sebagaimana amar ma'ruf wajib, demikian juga nahi munkar. Ada orang yang enggak sholat, larang dia tidak sholat, ajak dia sholat. Makanya ilmu yang berkah itu ilmu yang melahirkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ilmu yang berkah. Ilmu yang bermanfaat, dia bisa amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf mungkin mudah, tapi nahi munkar susah. Kita ngajak orang sholat mungkin mudah, kita ngajak orang ngaji mungkin mudah, tapi kalau kita melarang orang berbuat maksiat, itu perlu kelihayan tersendiri. Makanya kita nggak boleh boyok. Ya, kita diajarkan oleh syariat nggak boleh boyok. Kuat kita, zahir dan batin. Wa ahammil wadhaifi 'alal muslimin, dan sepenting-penting tugas buat orang muslim. Tugasnya orang muslim amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya kita aja kerja, kita lakonin untuk dapat duit. Buat anak dan istri kita lakonin. Sementara amar ma'ruf nahi munkar kita nggak lakonin. Padahal itu amar ma'ruf nahi munkar kemaslahatan dia dunia dan akhirat. Dia ngasih anak, dia ngasih istri kerjaan, betul. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar sama pekerjaan juga. Kalau dia bela satu hari dia kerja 8, 9, 10, ada yang bahkan 12 jam, rela tuh dia kerja. Tapi kenapa amar ma'ruf dan nahi munkar tidak dijalankan? Padahal sama-sama kewajiban. Bahkan kewajiban yang paling utama itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pekerjaan sekira-kira buat anak dan istri cukup, udah sebenarnya lewat syariatul Islam. Buat anak dan istri, buat kita ini cukup nih untuk makanan harian, udah.
Karena kita terkadang mau lebihnya itu yang terkadang tersandung dalam berbagai macam hukum. Ada pada akhirnya dia menjalankan yang haram demi lebih. Apalagi kalau misalnya sering dia ngutang, demen banget hidupnya ngutang. Mau ulang tahun ngutang, mau sunatan ngutang, mau kawinan ngutang. Padahal nggak seyogianya ngutang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya kan. Nikah nggak ada manfaatnya ngutang. Kalau misalnya mampu ya udah, ketika akad nikah saya terima nikahnya dan mas kawinnya Fulana binti Fulan yang tersebut tunai, udah di situ ada kue selesai. Andaikan ada kambing udah selesai. Untuk gengsinya yang banyak, ya kan? Gengsinya banyak, harus beli daging kebo dulu, daging sapi dulu, atau orang dulu bilang ikan kambing atau ikan sapi atau ikan kebo, padahal mampunya ikan, udah ngapa jadi ikan kebo. Ikan udah, ikan itu asal jangan ikan cicemelik aja, ikan itu kebanyakan gengsi kita, padahal itu tidak wajib. Untuk walimah, untuk acara rame itu tidak wajib. Seperti ada acara sunatan kemudian rame-rame itu tidak wajib. Yang wajib sunat, motong kuluf itu wajib. Itu tacakur, udah tacakur sekira-kira di situ ada pempek, ada kue ganda story, selesai. Gitu. Kalau ada duit sedikit nggak ada masalah, nasi uduk. Ada duit lagi, tapi jangan sampai ngutang-ngutang. Ini yang belagunya umat Islam. Ya, belagunya umat Islam. Tinggal ngontrak tapi ngutang dalam acara pernikahan, ini yang nggak benar dalam syariatul Islam. Mendingan dia bayar kontrakan, ya kan? Jamaah, gitu. Nyewa gedung emangnya murah. Mendingan dia biaya untuk kontrak dia. Itu jangan sampai hidup tuh anak orang dikasih Indomie melulu. Indomie goreng, Indomie rebus, Indomie goreng, Indomie rebus, tuh anak orang. Setiap hari dikasih Indomie. Tukang Indomie aja juga dia nggak juga mau setiap hari makan Indomie. Anak orang dikasih Indomie mulu. Banyak nafsu kita. Makanya penting nih amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan. Karena tidak ada orang yang bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang pemberani. Tadi saya bilang yang boyo-boyo nggak bisa. Yang pada boyo-boyo, yang lemah itu lemah, nggak bisa. Makanya kita bisa amar ma'ruf dan nahi munkar kalau kita punya ikatan dekat dengan Nabi Muhammad. Man dha'afat yasaluhu bi khairin nas, barang siapa yang lemah ikatannya dengan sebaik-baik manusia dengan Nabi Muhammad, dia punya ikatan lemah dengan Nabi Muhammad. Orang yang kalau misalnya berjauhan dengan Nabi Muhammad lemah dia, nggak pernah jemput nama Nabi Muhammad, nggak pernah menciarkan syiarnya Nabi Muhammad, ya nggak pernah hadir di majlisnya Nabi Muhammad, lemah dia. Akhadahu syurarun nas, dia bakal ditarik oleh seburuk-buruk manusia. Jadi dia bakal menjadi sampah masyarakat kalau dia lemah hubungan yang dekat dengan Nabi besar Muhammad. Kalau lemah dekat dengan Nabi Muhammad, ya lemah dengan para ahli warisnya, para ulama, para aulia. Nggak ada hubungannya dia. Cinta kepada Nabi menjalankan syariat. Karena ada orang bilang we love Prophet Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, cinta we love, tapi nggak ada pengamalannya. We love teacher, kami cinta guru, tapi nggak ada pengamanannya, bohong. Wabihima giwamul amri wa salahu sya'ni kulli, karena dengan amar ma'ruf nahi munkar itu akan tegak urusan dunia ini bakal tegak, urusan republik ini bakal tegak, nggak bakal rusak seperti yang jamaah lihat mungkin kerusakan di sana sini, walaupun ada kebaikan. Wassalahu sya'ni kulli, dan tegaknya kebaikan seluruhnya, urusan bakal tegak, kemudian kebaikan bakal tegak kalau ada amar ma'ruf nahi
munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pejabat, amar ma'ruf nahi munkar di kalangan angkatan dan kepolisian, amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pembesar, amar ma'ruf nahi munkar di kalangan rakyat, semuanya ditegakkan. Bukan di kalangan pejabat. Oh, males menegakkan amar ma'ruf, tapi giliran di masyarakat gencar sekali amar ma'ruf nahi munkar. Di seluruh pihak itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan masyarakat doang disuruh nahi munkar, nahi munkar, nahi munkar. Ngaji, sholat, jangan mabok, jangan mabok. Giliran pejabatnya mabok, bahkan dengan acara kenegaraan resmi mereka mabok dengan acara kenegaraan. Malah kemudian kita publikasikan seantero negeri ini tahu bahwa pejabat pada minum minuman keras. Nahi munkar, mana nahi munkarnya kita? Penegakan mencegah dari perbuatan munkar mana? Ayo demi kesehatan. Kok yang mabok demi kesehatan? Tidak ada. Kita menghormati kepala negara yang lain. Kalau berbicara tentang agama, nggak ada penghormatan kepala negara yang lain. Tidak ada alasan. Kecuali kita menjalankan syariat. Syariat Allah ditegakkan daripada syariatnya manusia. Dan tidak ada syariat lebih tinggi daripada syariat Allah. Wa bi'ihmalihima tata'atadul huquq. Dengan meremehkan amar ma'ruf nahi munkar, ini kita ya pejabat lagi, ya ada jenderal lagi, ya ada direktur lagi. Emang kenapa? Mau dia jenderal kayak, mau dia direktur kayak, mau dia pejabat, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Di situ justru ujian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita nyari amar ma'ruf nahi munkar di kalangan masyarakat gampang. Ya, gampang nggak? Gampang. Tapi nahi munkar itu di kalangan pejabat susah. Bisa jadi kita yang kena imbas dan sebagainya. Tapi dia umat Nabi Muhammad kan? Kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad, berani dia menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada rasa takutnya. Nah, lantaran orang tidak peduli tentang permasalahan amar ma'ruf nahi munkar, tata'atadul huquq. Hak-hak itu bakal berantakan. Hak asasi manusia, hak apa semuanya udah terlewatkan semuanya. Tidak ada orang menjalankan hak-hak itu semuanya. Wa tata'addal hudud, dan batasan-batasan itu sudah dirusak. Wa yakhmudul haqqu, kebenaran itu bakal padam. Wa yadhharul batilu, sementara kebatilan nampak. Jelas ini gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya ada sodomi. Laki dengan laki. Karena nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada lesbi. Kita lihat perempuan dengan perempuan gelendotan. Kasih tahu. Lesbi, B, apa namanya? Banci apa? B itu? Biseksual. Gay, J-nya dulu. Gay. Laki sama, aduh. Kelakuan misro, kelakuan combro pada. Astagfirullahaladzim, laki sama laki gitu. Gayanya Masya Allah, laki pakai anting. Laki pakai apa namanya, pakai ini apa, kalung. Perempuan yang pakai kalung, bukan laki-laki pakai kalung. Mau, iya itu tadi dikatakan. Laki-laki Masya Allah, cuma suka sama laki. Itu kalung, jangan. Itu. Oh. Ya laki-laki pakai kalung tuh, lihat kan, banyak sekali tuh laki-laki pakai kalung. Gitu. Ini perempuan. Laki-laki pakai kemudian pakai anting, itu perempuan. Oh ini apa namanya, bukan anting, apa namanya yang ada di telinga namanya apa? Emang itu astagfirullahaladzim, nggak boleh. Walaupun tuh berdiri tegak, tapi dia pakai apa kalung, nggak ada. Laki adalah laki, perempuan adalah perempuan, wajib tuh. Kita melarang orang berbuat maksiat. Emang itu tidak maksiat? Maksiat. Nah banyak nih angkatan-angkatan. Itu kan, angkatan-angkatan pakai kalung. Iya kan? Pakai kalung. Berani nggak untuk mencegahnya? Itu kemaksiatan. Mau bilang apapun, ya kan banyak angkatan pakai kalung kan? Iya kan? Kasih tahu, nggak boleh. Nanti muslim nggak boleh. Mau bilang apapun, nggak boleh. Gitu. Berani nggak? Nah ini permasalahan berani atau tidaknya. Padahal syariatul Islam, amar ma'ruf nahi munkar wajib ditegakkan. Tadi kan saya udah bilang, kalau misalnya di kalangan masyarakat bawah gampang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi giliran orang di atas, berani nggak kita?
Terlihat keimanan kita. Kalau kita berani, iman kita naik. Gitu. Tapi dengan gaya bahasa yang sopan, yang santun. Maaf Pak, Masya Allah. Maaf Pak Jenderal, maaf Pak Direktur, maaf Pak Kondektur. Maaf. Kira-kira menurut Bapak, laki pakai kalung boleh nggak? Gitu. Menurut syariatul Islam, laki-laki pakai kalung boleh nggak? Dengan gaya yang indah. Jangan langsung bilang haram. Jangan. Orang bakal nggak suka kepada kita. Jadi walaupun nahi munkar, tetap dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kita mencegah orang berbuat munkar, tetap dengan kebaikan. Gitu. Enggak Rasulullah mencegah orang berbuat maksiat kemudian dipukulin. Enggak. Rasulullah mencegah berbuat munkar kemudian dipukulin sama baginda Rasulullah. Enggak. Dengan santun. Sekali santun, 2 kali santun, 3 kali harus ada perjanjian. Di masyarakat kita ada kontrakan misalnya. Kontrakan di situ ada laki perempuan belum nikah. Wajib kita telusuri. Semakin kita tahu, semakin kita sebagai tokoh masyarakat dosanya lebih besar, lebih banyak kalau misalnya kita biarkan begitu saja. Di kontrakan, kemudian di di tempat-tempat orang pada berkumpul di situ, di sana, di situ, di sana kita biarkan. Kemudian orang pada minuman keras, kemudian kita biarkan. Orang pada judi, kita biarkan. Nah, mana kewajiban kita sebagai kekuatan Islam? Dilihat kita pejabat, lebih kuat lagi kita untuk dakwah. Semakin kita menjabat, semakin kuat membuat dakwah seharusnya, bukan semakin banyak untuk korupsi. Semakin kita tinggi, dunia kita harusnya dakwah semakin tinggi. Bukan malah semakin banyak korupsi. Ini makin tinggi derajat, semakin tinggi duit, korupsinya makin Han. Seharusnya tidak seperti itu. Kita sebagai seorang muslim, Allah kasih kita jabatan, harusnya dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Kalau kita tidak menjadi pejabat agak susah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Banyak orang nggak dengerin. Tapi kalau kita mumpung lagi jadi pejabat, ayo bismillah. Orang punya gigi dengan orang tidak punya gigi berbeda. Ya, orang punya gigi, makan apa juga bisa. Tapi orang nggak punya gigi, ya Allah. Itu habis tahlilan jangan dikasih kacang. Gitu, kasih agar-agar. Kita juga harus tahu diri. Aki-aki habis tahlilan, ya kita kasih agar. Masa kita kasih keripik? Gitu. Apa? Kacang. Main bola dia akhirnya. Kesana enggak, sini enggak masuk main bola. Itu harus bijak kita. Harus bijak. Dan juga kalau misalnya ada makanan lebih enak di sebelah barat, ya kita jangan pindah ke sebelah barat. Di situ ada kincak duren sebelah barat. Sementara kita di sebelah timur, kita pindah. Itu namanya tidak bijak. Kita lihat aja nuansa orang tahlilan. Nah, nuansa orang tahlilan. Kalau belum disuruh untuk dimasukin plastik, ya jangan dimasukin. Kalau misalnya disuruh, ya jangan satu sisir kita ambil buat diri kita. Teman kita banyak. Yang kanan ada 20 orang, sebelah kiri ada 20 orang. Satu sisir kita ambil. Enggak satu tandanannya sekalian. Gitu. Nah itu namanya kebijakan. Orang dilihat alim, dilihat berilmu, dia lihat aja lagi tahlilan. Ada juga. Jangan kacang semuanya diambil, satu piring. Gitu. Buat nonton bola. Kita girang-girang Indonesia masuk, nggak masuk juga. Habis tuh waktu. Terus kalau misalnya sekarang udah Indonesia, mau milih apa siapa? Memilih negara-negara kafir, walaupun banyak negara muslim yang masuk di situ, 18 atau 19 negara muslim. Tapi habis waktu kita untuk nonton itu. Coba ngaji, zikiran. Di mana kita punya banyak hajat kepada Allah. Hajat kita banyak banget. Hajat kita, istri kita, anak, keturunan kita. Ngapa jadi habis waktu untuk nonton bola? Bahkan terkadang kita nggak bisa bersikap amar ma'ruf nahi munkar. Sampai di HP kita bukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan pengajian. Tapi di HP kita bola. Grup bola.
A, B, antara Amerika, Meksiko, Columbia, Allahu Akbar. Ini sarana untuk dakwah, bukan sarana untuk main bola. Kemudian kemudian HP lagi, oh bola, inilah itu, astagfirullahaladzim. Kita punya ikatan dengan Nabi besar Muhammad. Ya, kita punya ikatan besar dengan Nabi besar Muhammad. Semakin nggak punya ikatan, semakin terpuruk keadaan seorang muslim. Dia nabinya Nabi Muhammad, tapi ikatannya dengan orang kafir. Ikatannya dengan apa sih Mbak semuanya? Gitu. Walaupun ibaratnya tuh orang main bola, kemudian ketika berbuka puasa, dia berbuka puasa doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, tapi kan waktu habis sudah begitu saja. Waktu kita udah habis waktunya untuk begitu saja. Waktu kita udah tinggal berapa lama lagi hidup di alam dunia. Apalagi yang udah berusia 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Zaman sekarang jarang sekali orang sampai 80 tahun. 70 tahun pun jarang. Berarti kalau misalnya kita nih usia udah 60 tahun, tinggal menghitung. Ya, perempuan yang udah 40 tahun lebih tinggal menghitung. Gitu. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus tahu diri. Kalau kita jadi seorang pemain bola nggak ada masalah, kita mau begadang-badang. Kita pemain bola. Kita pemain bola bukan, pelatih bukan, jualan bola bukan. Terus ngapain? Besok kita kerja. Kemudian telat, diberhentiin. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Beli bola. Kok beli bola? Itu dia. Bukan nggak boleh main bola. Amalkan kita menurut kajian kita masing-masing. Menurut kajian kita masing-masing, amalkan. Kita sehari-harinya bekerja tentang permasalahan ini dan itu kok nggak jadi campur dong. Itu apa namanya olahraga kita aja olahraga, main bola aja sendiri kita. Gitu. Waktunya habis. Udah gitu pakai emosional segala. Banyak sekali tentang permasalahan sebelum akhirnya apa namanya judi berlaku di sana, di sini nunggu semua. Kacang 1 kilo habis. Gara-gara untuk main nunggu bola 1 kilo, kopi apa semuanya. Akhirnya besok nggak bisa tidur, nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, nggak bisa sholat dan sebagainya. Qadha akhirnya. Dosa nggak? Dosa, faktor kesengajaan. Segala sesuatunya nggak boleh dijadikan hobi kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Kalau hobinya seorang muslim itu adalah ngaji, top. Hobi banget saya kalau ngaji, alhamdulillah. Kalau lagi jalan ngaji tuh hobinya. Mau hujan kek, mau penter kek, mau bagaimana, tetap saya datang, saya hobi. Masya Allah. Ada nggak hobi yang model kayak gitu? Nggak ada. Kalau misalnya ada bola di GBK, hujan-hujanan dia jalan. Panas-panasan kalau misalnya dimanapun dia tempur. Padahal bukan agama. Coba kalau misalnya ada orang mati gara-gara main bola atau nonton bola, kira-kira sulul khatimah? Husnul khatimah, sulul khatimah. Allahu Akbar. Atau acara yang lain, bukan acara syiarul Islam. Kita udah tahu. Berarti jalan kita kalau nggak kanan atau kiri. Nggak ada yang antar kanan dan kiri. Berantakan tuh. Biasanya ibu-ibu kalau naik motor, dia ke kiri, lampunya ke kanan. Dia mau ke kanan, lampunya ke kiri. Allahu Akbar. Itu dia. Nggak tahu jalan namanya. Makanya kalau udah begitu jadinya perempuan yang naik motor udah. Membahayakan. Naik motor perempuan kencengnya luar biasa sampai tusuk kondeknya pada keluar. Ya. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amara Allah Ta'ala bi fi'lihi. Yang disebut dengan ma'ruf, kebaikan, kan menyuruh kebaikan. Menyuruh kebaikan itu ibaratun an kulli syai'in amara Allah Ta'ala bi fi'lihi. Satu ungkapan
yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Ma'ruf namanya. Jadi kebaikan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ngaji kan ma'ruf, amar ma'ruf. Salat, ibadah, zikir, yang lainnya, berkumpul kepada sesama muslim. Apalagi berkumpul kepada mereka, para ulama-ulama. Itu kan kebaikan. Amar ma'ruf. Wa aujaba min ibadihil qiyama bih, dan Allah wajibkan hambanya untuk menjalankannya. Itu amar ma'ruf. Nah, yang disebut dengan munkar, nahi munkar, kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa aujaba min ibadihi tarka. Segala sesuatu yang Allah benci hamba untuk melakukannya, dan Allah mewajibkan hambanya untuk meninggalkannya. Kalau ada hamba itu melakukan kemungkaran, Allah benci. Bahkan Allah mewajibkan hambanya untuk meninggalkan kemungkaran. Kita sekarang berada di malam tahun baru Islam, malam tahun baru Hijriah. Apakah ada perubahan kita? Bagaimana nasib salat kita? Wabil khusus salat subuh berjamaah, zikiran sebelum subuh, zikiran setelah subuh. Mau ekonominya sih bagus, tetapi subuh malas untuk bangun. Katanya mau ekonomi bagus, jangan sampai morat marit. Ya, mukanya udah gelap, menandakan nggak pernah wudhu. Orang nggak wudhu berarti kan nggak salat. Ini bukan negara kerontang yang bertayamum. Ini Indonesia yang gemah rifahlah jinawi, banyaknya air. Dengan wudhu, mukanya Allahu Akbar, kelabu, nggak kena sentuhan air wudhu, seremnya luar biasa. Disentuhnya tuh muka, untung dia punya istri, masih bisa junub. Kalau nggak ada punya istri, nggak ada junub-junub, dia nggak ada mandi junub. Mau sholat Jumat aja nggak pakai mandi sunat. Allahu Akbar. Mau ngaji nggak pakai mandi, artinya masih mending juga dia punya istri. Tapi kan kesian, gitu. Kalau mau ketemu aja sunnah wudhu, mau ketemu istri sunnah wudhu. Ini bagus banget nih anak-anak muda. Kalau misalnya mau kira-kira mau ketemu pacar, wudhu. Terjaga nggak? Terjaga, bagus banget. Wudhu dulu sebelum janjian. Ya udah, kalau janjian ngapain? Enggak pandang-pandangan, wala pegang-pegangan, wala ngobrol-ngobrolan. Alhamdulillah. Dengan keberkahan wudhu, jaga wudhu. Orang punya wudhu juga dia nggak bakal mau berlama-lama main HP, rusak tuh matanya. Aduh, saya nggak mau main HP. Kalau dia berwudhu, wudhunya yang kuat, tapi gitu. Artinya wudhu yang kuat, dia rutinin wudhu, bagus sekali. Yang tua rutin wudhu, yang muda rutin wudhu, bagus sekali. Nah, ini diantara amar ma'ruf nahi munkar. Ajarkan ini orang-orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya dengan berwudu. Karena orang biasanya kalau berwudu untuk mandang perempuan aja malas. Apalagi sepegang-pegangan. Rugi sama wudunya. Alhamdulillah. Gitu. Wal qiyamu bil amri wan nahi. Wal qiyamu bil amri, menjalankan amar ma'ruf, wan nahi, dan mencegah kemunkaran, labudda, wajib. Ini kita sebagai seorang muslim nggak boleh letoy, nggak boleh lemah. Ada orang berbuat maksiat, kita diemin aja. Gitu. Ada orang ciuman, kita diemin aja. Ada orang punya kontrakan tuh laki perempuan belum nikah, kita biarin aja. Buka-buka dikit, nggak pakai buka dikit. Kasih tahu, ente belum nikah, keluar. Kalau ente mau nikah silahkan, tapi nikah yang benar. Bukan karena faktor keterpaksaan. Apalagi banyak sekali orang-orang non-muslim sekarang mencari itu perempuan-perempuan muslimah. Kalau udah hamil duluan bagaimana? Jadi jangan langsung dikawinin. Kalau misalnya ada perempuan mau kawin dengan muslim yang tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, jangan langsung dikawinin. Suruh ngaji dulu 2 tahun, 3 tahun. Dia masih istiqomah enggak? Enggak istiqomah, alhamdulillah. Keluar dia. Enggak usah pakai ikut dalam ajaran
ajaran-ajaran kita. Murtad, naudzubillah min dzalik. Jangan langsung orang masuk Islam dikawinin, masuk Islam dikawinin. Ini banyak kelemahan kaum muslimin. Ya, akhirnya tuh punya anak dibawa sama mereka ke tempatnya mereka masing-masing. Kita punya kontrakan nih. Kita lihat di muslim nggak? Yang penting kan ada masukan la haula wala quwata illa billah. Yang penting itu bulanan, ada bulanan, nggak pakai amar ma'ruf nahi munkar. Kita sayang agama nggak? Ini dilihat seorang muslim, gitu. Nggak dilihat dari kebutuhan duniawinya, dilihat kebutuhan akhiratnya. Semua butuh dunia. Nabi dan Rasul butuh dunia, para wali, para ulama butuh dunia, para guru dunia butuh. Tapi mereka tidak jadikan dunia di segala-galanya. Nggak dijadikan nomor satu, bahkan mereka jadikan bisa jadi dunia nomor keberapa? Nomor ke 11, 100, 200, 300. Jauhan. Allahu Akbar. Ayo coba ayo semangat kita. Kita kalau ngaji berkah, ayo doyan amar ma'ruf nahi munkar, doyan. Kalau udah doyan gimana sih? Doyan. Saya doyan banget nih kerupuk, doyan. Sehari-harinya pakai kerupuk. Makan yang penting ada kerupuk, doyan ya kerupuk. Doyan. Gitu. Gimana kita mau menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar kalau kita nggak paham agama? Gitu. Labudda minhu, wajib menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wala rukhsatan fi tarki, enggak ada kelonggaran untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada kelonggaran. Antar kali enggak pakai. Sekarang tuh kontrakan enggak benar, kasih tahu. Ntar dah besok subuh enggak pakai. Sekarang justru diaman malam-malam, laki dan perempuan. Orang pada berbuat mesum dan sebagainya. Sekarang datang. Oh ini dan ini, kasih tahu sekarang, enggak pakai entar-entaran. Gitu. Kita muslim, jaga wibawa kita, jaga wibawa kampung kita. Kalau sudah kita biarkan begitu saja, oh nanti saya bilang banyak sekali nih LGBT yang pada akhirnya kelihatan. Sekarang tuh lihat di kota-kota, ceneh dan empetnya ngelihat model kayak gitu. Laki-laki, ya Allah, laki-laki si hebring, jalan dilengga-lenggoin kayak burung puyuh. Laki, Allah Akbar, rambutnya pakai dikuncir, laki-laki. Walaupun pada akhirnya pakai peci, dia laki, pakai dikuncir segala. Dia laki, dia bukan perempuan. Jaga wibawa seorang muslim. Dia perempuan, ya Allah, berkerudungan tapi buah dadanya kelihatan. Pakai kerudung tapi buah dadanya kelihatan. Gitu. Kalau duren kelihatan enak kita makan. Alhamdulillah. Manggis juga enak kalau matang. Mangga juga enak kalau matang. Atau apalagi kalau misalnya mangga di depan rumah kita, alhamdulillah. Kebun mangga ada di depan rumah kita, matang, alhamdulillah. Ya, udah ditebang duluan. Akhirnya nyesel belakangan. Gitu. Faqad qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Tadi kan saya katakan yang disebut dengan mungkar sesuatu yang Allah benci. Yang Allah benci namanya mungkar. Yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan namanya mungkar. Nah kalau kita ngelihat tuh kemungkaran, ada anak kita di waktu subuh nggak bangun, kan mungkar namanya. Ada tetangga kita belum ngapa-ngapa, belum nikah, dempetan, mungkar, kasih tahu. Keluarga kita kasih tahu, keluarga, apalagi itu keluarga. Sayang nggak kita? Oh dia mau ngambek, biarin ngambek. Gitu. Neraka lebih dahsyat daripada ngambeknya dia. Gitu. Kemungkaran. Cegah kemungkaran.
sebaik-baiknya muslim itu menjalankan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah langsung dengan tangannya. Dia punya kuasa. Fa'ilam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisan, nasihatin orang. Jangan takut sama orang. Kalau dia lagi mabok, selesai mabok kasih tahu. Mau dia siapapun, mabok kasih tahu. Jangan ada orang mabok kemudian kita hormat. Apalagi kalau ada orang mabok kita cium tangannya. La haula wala quwwata illa billah. Oh ini nggak pakai kalau dia mabok, nggak ada kata gimana, nggak ada penghormatan kepada orang yang mabok. Nasihatin, mau siapapun dia nasihatin, gitu. Film yang bigalbi, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, ya ini iman yang paling lemah dah. Ada orang berbuat munkar, kita nggak merubah dengan tangan, kita nggak merubah dengan lisan, cuma hati doang. Ya Allah, saya benci banget tuh. Cuma begitu doang, rubah tuh kan. Dia cuma ngedekam dalam hatinya, ngedumel dalam hatinya. Oh, ya berarti udah gitu. Hatinya, imannya paling lemah tuh. Wadzalika adhaful iman, yang demikian itu iman yang paling lemah. Kalau ada orang melihat perbuatan munkar, dia nggak langsung merubah dengan tangannya, nggak merubah dengan lisannya, dia biarin begitu aja. Padahal di depannya berbuat maksiat, samping kanan kirinya dia berbuat maksiat. Jadi ini kewajiban kita seorang muslim, nggak bisa tinggal diam. Samping kanan kiri kita berapa banyak orang yang nggak ngaji dan nggak ikut ngaji, nggak sholat berjamaah. Kewajiban kita masih panjang jamaah. Nggak bisa kita ibaratnya tidur dengan nyenyaknya atau kita pelesiran dengan nikmatnya, enggak. Banyak banget kaum muslimin yang belum tahu ngaji, banyak banget kaum muslimin yang nggak sholat berjamaah, dan itu kewajiban kita. Jangan kita bilang itu kewajiban ulama. Betul kewajiban ulama. Ulama kan ada pasukannya masing-masing. Perang itu bukan sendiri, pasukan itu satu kelompok. Satu kelompok dengan kelompok berikutnya, itu namanya perang. Wadzalika adhaful iman, yang kalau cuma sekedar benci dalam hati aja, ada kemungkaran, tapi dia nggak merubah dengan tangan, nggak merubah dengan lisan, lemah imannya. Apalagi dia bilang, udah dah, itu bukan urusan kita dah, itu urusan dia masing-masing. Dia mau sholat ke mau enggak boleh. Kita muslim nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang penting mah kita pada sholat, udah keluarga kita aman, nyaman. Nggak boleh, kita muslim. Muslim itu bersosial. Dengerin jamaah. Muslim itu bersosial. Kita benar, tetangga kita benar, sekitar alam kita benar. Itu namanya muslim. Jadi itu muslim itu nggak ada capek-capeknya untuk dia dakwah ke keluarga, anak istrinya, paling utama keluarga besarnya, murid-murid, jamaah, tetangga, makin luas lagi, makin luas lagi, makin luas lagi. Nggak ada capeknya mah kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di Jakarta udah benar, bagaimana Jawa Barat? Masya Allah. Jakarta dan Jawa Barat udah benar, bagaimana Jawa Tengah? Terus tuh kita kaum muslimin kayak begitu. Ya, kita kaum muslimin nggak boleh kita merasa udah dah kampung kita udah benar, cukup, nggak boleh. Nggak boleh merasa bahwa kampung kita udah cukup, kemudian kita nggak amar ma'ruf nahi munkar. Coba lihat mereka para ulama. Coba lihat Habib Umar. Dakwah di Tahrim udah Masya Allah, udah luar biasa, dan udah kental dalam dakwah syariatul Islam. Hadramaut, tetap beliau maksimal dakwah pagi siang sore malam, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke benua ini dan itu, sampai pelosok negeri beliau dakwah untuk dakwatul Islam, karena nggak merasa cukup dengan dakwah yang dimiliki. Itulah seorang muslim, nggak boleh merasa cukup. Alhamdulillah. Apalagi nih ada orang, saya cukup dah sholat berjamaah, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang sholat tapi dia nggak ngaji, bagaimana dia tahu tentang ilmu? Karena ibadah itu disertai dengan ilmu. Demikian kalau ilmu tanpa ibadah, sayang-sayang, cuma-cuma. Yang keduanya itu harus disempurnakan, ilmu dan ibadah. Wa fi riwayatin laisa wara'a dzalika yakni al-inkar bil qalbi min al-iman mithqala dzarrah. Bahkan dalam satu riwayat tidak ada yang di belakang itu, yaitu kemungkaran dengan hati, itu imannya cuma sekedar mithqala dzarrah, sedikit saja. Jadi orang kalau misalnya ada melakukan perbuatan maksiat,
dia nggak nasihatin lewat tangan, nggak nasihatin lewat lisan, cuma lewat hati doang tuh, berarti imannya sedikit tuh. Seperti zarah. Zarah itu seperti biji sawi, udah gitu, imannya segitu aja udah, nggak ada apa-apanya. Ketiup angin tuh biji sawi, luntur biji sawi. Nah imannya tuh, iman kalau misalnya ada orang nggak peduli kepada sesama, makanya kita peduli. Ada teman kita nggak ngaji-ngaji, tanya kemana sih dia nggak ngaji-ngaji, tanya. Biasa dia main di Instagram, tapi sekarang dia nggak main di Instagram, kasih tahu. Banyak pecintanya di Instagram, pada akhirnya mana ya tukang Instagram, mana mainnya jauh, nggak jauh-jauh, deket dulu yang benerin, gimana mau jauh gitu, ntar dulu orang lagi aja, ntar dulu gitu, ntar dulu gitu. Masya Allah itu, mana tukang Instagram, mana dan mana itu, kasih tahu gitu. Waqala alaihi salatu wassalam, laysa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Bukan kelompok kami dalam sabda Rasulullah orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil di antara kita dan tidak hormat kepada yang lebih besar di antara kita. Sama anak kecil galak, sama yang tua nggak pernah rasa hormat, manggil doang. Romli, astagfirullah, itu Bang Romli. Dia Bang Romli, dia udah punya jenggot, bukan cuma jenggot doang, udah berputih jenggotnya. Abang Romli aja ente. Kus ente gimana Kus? Ya, walaupun mau dia RT, mau dia RW, jangan panggil kus doang. Kus Handretmo atau apa? Pak Kus. Tanya yang benar. Hormat kita sama yang lebih tua, sama yang mudaan dikit, Masya Allah. Itu. Mus, ente mau permen nggak Mus? Masya Allah. Itu. Oh. Artinya sayang sama yang lebih muda, hormat sama yang lebih tua. Itu. Ini umat Rasulullah Muhammad. Peduli, tanya. Nanti kemana aja sih nggak datang? Gitu. Gitu. Neraka atau surga? Iya boleh juga, tapi pelan-pelan, jangan di depan orang. Di depan orang banyak dia malu akhirnya. Kasih tahu. Nanti mau ada tahlilin nggak? Gitu. Anda mau talkinin nggak? Allahu Akbar. Anda mau hidup lagi? Ya udah ngaji gitu. Zaman dulu orang udah mulai nggak ngaji, tahu-tahu temennya langsung datang talkin. Afdhalul dzikri fa'lama la ilaha. Anda mau hidup ya. Kalau mau saling mau hidup ngaji dong. Kan hidup ngaji. Orang mati aja diajiin, bagaimana orang masih hidup? Gitu. Orang mati masih diajiin. Zaman dulu tuh orang meninggal dunia sampai 40 malam berturut-turut. Sekarang 7 malam udah gitu, sampai 3 malam lagi sekarang. Nanti ke depan cuma 1 malam udah. Zaman dulu orang meninggal dunia 40 malam tahlil. Sebelum dibagi warisan. Ini warisan pada dokoh banget. Doain orang tuanya males. Udah deh cukup sampai sini. Dia takut warisannya tuh dibuat tahlilan semuanya. Padahal itu kan jatah orang tua. Kasihan nih jamaah sekalian, kita udah pada ngaji nih. Jatah orang tua banyak kan yang punya. Warisan namanya duit dadakan, nggak berjadi tuh warisan duit dadakan, kemudian bergembiranya kita, bergembira ria. Kuburan belum diapa-apain, boro-boro tuh tahlilan sampai 7 malam, 40 malam, apalagi. Astagfirullahaladzim. Warisan banyak, tapi tahlilan keripik. Ente tahu diri dong. Itu duit orang tua. Jangan, enak nih, Masya Allah, orang tua meninggal dunia, banyak warisannya. Ntar dulu, sebelum diwariskan, itu ada harus yang dikeluarkan dalam syariatul Islam. Di antara masalah doa dan sebagainya. Bahkan andaikan kemudian tuh orang tua warisannya udah habis, ya nggak ada masalah. Warisan itu kalau ada warisan, kalau enggak bukan warisan namanya. Jadi bukan diantara kami dalam sabda Rasulullah orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar.
Dan bukan di antara kami orang yang tidak amar ma'ruf dan tidak nahi munkar. Nggak masuk dalam kelompok umat Rasulullah.